Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada pagi kali ini, subuh kali ini kita dapat bermuajah bersama untuk mengkaji dan menelaah baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan sekaligus menyempurnakan ibadah kita, menjaga dan memelihara hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Beberapa hal berkaitan dengan ibadah zahir kita telah sampaikan, baik dengan mulai kita bertaharah, lalu kemudian juga dengan sholat, lalu juga kemudian dengan puasa sebahagian ketika menjelang Ramadan, termasuk juga dengan zakat. Maka kita coba untuk talaah dan kaji apa yang dijelaskan oleh ulama yang kaitan dan hubungan dengan ibadah batiniyah. Ada ibadah zahiriyah dan ada ibadah batiniyah. Ibadah zahir tentu tidak akan sempurna kalau tidak dibenarkan juga dengan ibadah batin. Kamin berapa banyak amal-amal zahir, sekalipun itu amal akhirat, menjadi tiada bernilai ia di sisi Allah sebab karena tidak benarnya ibadah hatinya. Wa kamin, dan berapa banyak ibadah-ibadah atau perbuatan yang sifatnya duniawi, namun benar akan ibadah batinnya, benar akan niatnya, maka bisa jadi ia bernilai menjadi ibadah akhirat bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita coba dalam satu kitab yang dijelaskan oleh ulama berkaitan dengan ibadah batin dengan hati, sebab kelak pada yaumul qiyamah Allah menyebutkan yaum la yanfa'u mal wala banun, hari di mana ketika itu tidak ada bisa memberikan manfaat dari harta yang kita punya, dan juga tiada bisa memberikan manfaat dari keturunan ataupun anak-anak kita, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang baik. Maka untuk itu kita coba talaah dan kaji dari nasihat-nasihat ulama dan apa yang dijelaskan oleh ulama di dalam ini kitab. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini yang pertama berkaitan dengan yakin. Wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Nasihat yang pertama atau apa yang diingatkan oleh beliau kepada kita, hendaklah dengan kita menguatkan keyakinan kita. Yakin yang dimaksudkan di dalam ini ungkapan tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Wa tahsinihi, dan membaguskannya, sebab karena apa? Fa innal yaqin idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alaihi saral ghaib ka'annahu syahadah. Manakala kita yakin dengan seyakin-yakinnya
dengan kekuatan iman yang ada pada diri kita, maka kata ulama, syaral ghaib, apa yang tidak terlihatkan oleh kita, apa yang kita tidak bisa melihatnya, maka annahu syahadah, seakan-akan kita melihat dan menyaksikannya. Maka ingat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan oleh Jibril alaihissalam yang tujuannya untuk mengajarkan kepada para sahabat yang ketika itu ada di sana, termasuk satu di antaranya adalah Umar ibn Khattab. Apa kata Rasul? Memberikan jawaban terhadap satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah seakan-akan engkau melihatnya, namun bila engkau tidak melihat dan tidak menyaksikannya, yakin engkau atau dia, yakni Allah, melihat dan menyaksikanmu. Nah, ini yakin yang seyakin-yakinnya. Maka kata ulama, ketika keyakinan itu tertanamkan di dalam diri kita, kekuatan iman yang begitu kuat ada pada kita, syaral ghaib, maka yang tidak terlihatkan oleh kita, yang tidak kita saksikan, ka'annahu syahadah, seakan-akan ia nampak dan terlihatkan olehnya. Maka ketika keyakinan yang mantap itu ada pada kita, ingin berbuat maksiat, tak jadi. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Dia menyaksikan dan melihat Allah. Ingin melakukan kejahatan, batal. Ingin melakukan kemungkaran, batal. Ingin meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tak jadi. Kenapa? Lagi-lagi dia merasa ada Allah bersamanya. Nah, ini yang disebut dengan muraqabatullah. Maka kita kaitkan dengan hadis, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni al-zani, la yazni zani wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa la yasriqu sariq hina yasriquha wa huwa mu'min. Seorang pezina ketika dia akan melakukan zina, atau pencuri ketika dia akan mencuri, dan juga pemabuk ketika dia akan mabuk, kesemua itu ia tidak akan lakukan ketika dia beriman kepada Allah. Jadi kalau sampai ada kita yang melakukan suatu kejahatan, kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, itu maknanya nuqsanul iman. Iman kita lemah, iman kita kurang. Keyakinan kita kadang mantap, maka perlu dimantapkan pula. Baik, ini yang pertama yang beliau katakan di dalam muqaddimahnya. Wal yakin ibadatun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi. Apa yang dimaksudkan dengan yakin itu, kata ulama, tidak lain dan tidak bukan ibaratun an quwwatil iman. Satu ibarat yang dimaksudkan dan yang diinginkan dengan yakin itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan iman. Lihat di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah yang pertama. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya, beriman dengan iman yang kuat, dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, dan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum Rasulullah, yakni kitab-kitab yang lain, dan dengan yakin bahwa ada hari kiamat. Maka kalau sudah yakin ini, apa kata Allah pada ayat berikutnya? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflih itu kata ulama bukan hanya sukses dunianya,
Tapi muflih di situ sukses dunianya dan bahagia juga. Sukses dan bahagia. Sebab ada orang yang sukses dunianya tapi kada bahagia. Punya segala-galanya. Usahanya maju lancar, di mana-mana ada cabang. Apa aja yang dicoba untuk diusahakan jadi. Sukses. Tapi kada sudah dapat ketenangan. Galau, hati itu kadang tenang. Cuman sukses dunia tapi kadang mendapatkan ketenangan. Tapi ada orang yang tenang, cuman kadang diisi apa-apa. Nah, ini dunianya kadang dapat walaupun ketenangan jiwa didapatkan. Muflih itu kata ulama, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sukses iya, tenang iya. Maka saya teringat dengan sebuah hadis, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Innamad dunya li arba'atin nafar. Kata Rasul, dunia itu untuk 4 kategori orang, tipenya. Jadi untuk ada 4 tipe atau 4 kategori orang yang menyikapi dunia. Atau dunia yang Allah berikan kepadanya. Wa ma hiya, apa yang 4 itu? 1. Abdun razaqahullahu ilma wa mala wa huwa yattaqi rabbah wa hadha afdalul manazil wa rajulun razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu mala wa huwa yaqul law indi aw law a'tahu Allahu kadza la fa'altu bima fa'al fa ajruhu masawa, kata Rasulullah. Ini setengah daripada hadis. 2 disebutkan. Orang yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta dan Allah berikan kepadanya ilmu agama. Dan ini adalah orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dengan ilmu, dengan pengetahuan agamanya, ia benar mendapatkan dunianya, tidak menyalahi ketentuan agama. Setelah ia dapatkan dunianya, ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling utama di sisi Allah, berkaitan dengan kehidupan dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Kadang mau ia mengambil apa yang tidak mau melakukan apa yang tidak dibenarkan oleh agama, hanya sekedar ingin mendapatkan dunia. Ujar Allah itu haram, ia tinggalkan. Ujar Allah itu baik, benar, boleh, silakan. Dunia dapat. Dan dengan dunianya ini, agama pun ia punya, sehingga ia gunakan dunia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, abdun razaqahullahu mala walam, saya ulangi, abdun razaqahullahu ilma walam yarzuqhu mala. Orang berikan, Allah berikan, ada orang yang diberikan kepadanya ilmu tapi kada dapat harta. Belajar iya, menuntut ilmu iya, ada di majelis taklim iya, ia diri di mana ada pengajian dia dapatkan, dia datang. Ilmu dia dapatkan, agama ia tahu. Cuman kada berharta. Dunia kada, tapi banyak yang Allah titipkan kepadanya. Akankah dia mampu dan bisa mendapatkan kemuliaan seperti orang yang pertama? Bisa dengan ilmunya. Ketika dia melihat ada orang melakukan suatu kebaikan, lalu kemudian dia niatakan, andai sekiranya Allah berikan kemampuan itu kepadaku, aku lakukan juga yang hal yang sama. Berarti kan ada niat yang baik. Nah, niat yang baik ini pahala baginya. Dan ajruhu masawa, kata Rasul, pahalanya sama. Maka kalau bisa, kalau kita melihat ada orang yang berikan kemampuan ataupun kebaikan oleh Allah, kelapangan, kenikmatan, jangan hiri kita. Ini kita kadang-kadang hiri dengan orang yang melakukan kebaikan. Maka kita kadang melakukan kebaikan. Orang itu bersedekah, paling ada niat yang kada baik, itu jahat. Sudahlah kada bersedekah, menghinakan orang yang bersedekah. Jangan hiri kita. Mestinya ketika orang dapat nikmat, kita senang. Ketika kita senang orang dapat nikmat, Allah akan berikan nikmat yang sama kepada kita.
Maka ujar ulama, saya teringat dengan ungkapan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Allah yarham, ketika kita melihat ada orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan, kelapangan, dan kita senang dengan kenikmatan dan kelapangan yang Allah berikan kepadanya, maka niscaya pada waktu dan di saat yang bersamaan doa kita akan Allah ijabahkan. Jadi peluang untuk diijabahkannya doa, jangan sampai kita merasa atau bahiri dengan orang yang melakukan kebaikan atau kebaikan yang orang dapatkan. Itu niatakan apa aja. Ada orang yang sekiranya rajin baca Quran, ya Allah, mudahan aku juga kayak itu jadinya. Itu niat sudah. Dengan niat yang baik itu dapat pahala. Ada orang rajin bersedekah dengan hartanya, kita niatakan, andai aku juga Allah berikan harta yang banyak, aku juga akan melakukan hal yang sama. Walau kita tidak punya harta, tapi dengan ilmu kita mendapatkan kemuliaan seperti apa yang Allah berikan kepada orang yang berharta. Nah, ini masih mending. Ini poin yang kedua, kelompok yang kedua, kada berharta tapi berilmu. Kalau kelompok pertama berilmu dan berharta, agamanya bagus, agamanya ada, hartanya pun juga banyak. Ini paling utama dan paling istimewa. Yang kedua, bisa mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti yang pertama, sebab karena ilmunya. Ketiga, ini yang kada baik. Berharta tapi kada berilmu, harta ada tapi agama tidak punya. Maka dengan apa yang ia dapatkan bisa jadi melakukan yang diharamkan. Asal dapat, yang penting dapat kayak apa aja, terserah caranya. Setelah ia dapatkan, ia belanjakan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Ini kita celaka. Andai kita sudah mendapatkan harta yang berlimpah, dunia kita punya, sementara kita kada tahu kemana yang harus kita belanjakan. Kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Anak kita yang akan mewarisinya pun juga kadang kita bekali dengan ilmu agama. Akhirnya harta yang kita warisakan kepadanya, ia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan untuk mendapatkannya saling, apa bahasa kita, bakalahian. Makanya jangan mewariskan harta saja untuk anak-anak kita. Wariskan agama kepadanya. Amun harta saja yang kita wariskan, awas, malapetaka, musibah bagi anak-anak kita nantinya, sebab bisa jadi harta itu ia pergunakan untuk bermaksiat, maka anak kita berdosa, kita pun juga umpat berdosa. Kenapa? Karena kita kadang mewariskan harta, kadang mewariskan agama kepadanya. Kadang mengajarkan tentang kayak apa seharusnya kita mempergunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka sering kita dengarkan, amun ada bini melakukan kejahatan, melakukan maksiat, ujarnya laki tak umpat dosa. Betul. Ada anak melakukan dosa, abahnya, umahnya tak umpat juga berdosa. Betul. Kalau tidak diingatkan dan tidak diajarkan. Apalagi kalau sampai mencontohkan yang kada baik, itu tambah ganal dosanya. Ada umahnya kadang-kadang mau nutup aurat, pakaiannya seksi umpamanya, berdosa kada? Berdosa. Karena dia melakukan satu kesalahan. Lalu oleh anak gadisnya diumpati gawian umahnya. Melihat umahnya seksi, seksi juanya. Melihat umahnya kadang menutup aurat, umpat juga kadang menutup aurat. Ujar umahnya, ayo nak aja pakai pejilbab, tutup aurat tuh. Ujar anak kayak apa anak menutup aurat? Mama aja seksi. Anaknya ketika membuka aurat berdosa. Umahnya ketika membuka aurat juga berdosa, tapi dosa anak satu, dosa umah dua. Itu kalau anaknya seekong, anaknya 2, 3, 4, berarti dosa umahnya 5. Kenapa? Satu dosanya seronganan, nang 4 itu tadi dosa anak-anaknya juga dibebankan kepada umahnya. Sebab kenapa? Umahnya memberikan contoh yang kada baik kepada anaknya. Atau nang hati-hati kita. Saya temukan dalam satu riwayat hadis, saya bacakan hadisnya. Tadi saya terbacakan. Ini dia. Qala alaihi salatu wassalam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujur man tabi'ahu wa la yanqus dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ith mithlu athamin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min atharihim syai'a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Man da'a, barang siapa, laki kah bebini kah, umum sifatnya. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, artinya memberikan contoh yang terbaik, mengajak orang lain melakukan satu kebaikan. Lihat, kana lahu minal ajr, maka bagi orang yang mengajak itu memiliki pahala mithlu ujur man tabi'ahu, seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya, la yanqus dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita berikan pengajaran kepada anak kita, bini kita, kada berjibab, kita terangkan, kita sampaikan, kita ingatkan, lalu inya melakukan, lalu inya melaksanakan, kita dapat pahala. Kada mengurangi pahala bini kita. Ayo ya kita sembahyang inya. Kita nang mengajak orang sembahyang itu dapat pahala. Tapi jangan pulang mengajak orang sembahyang, inya kada sembahyang. Aku ya sudah dapat pahala juga ai. Itu pahala orang yang dilimpahkan kepada kita. Pahala kita mana? Sementara itu pahala orang, bonus yang kita dapatkan. Akankah bonus itu bisa kita terima kalau kita kadang melakukan? Nah, sering kita katakan, perumpamaannya, tukar barang, beli satu, bonus satu. Ya kalau itu dia mau di toko, beli satu, bonus satu. Atau beli dua, gratis satu. Itu nang gratisnya tuh kira-kira tawa kada mendapatkan amun kada menukar. Aku aja kada hendak nukar dua tuh, aku hendak gratisnya aja. Kada mungkin kita dapat nang gratis amun kita kada menukar. Tukar dahulu hanya dapat gratisan. Menyuruh orang untuk berbuat ibadah, menyuruh orang untuk salat, memang dapat pahala atas apa yang kita perintahkan, atas apa yang kita arahkan. Tapi kewajiban kita kepada Allah jangan diabaikan. Itu sama dengan puasa. Ujar Rasul dalam hadis, man at'ama sha'iman, ay man aftara sha'ima, barang siapa yang membukakan orang nang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang nang puasa. Maka amun sudah kayak ini sebulanan kada puasa ya. Aku jam marah membukakan orang aja. Kan sama juga pahalanya dengan puasa. Iya sama, amun kita puasa, amun kita kada puasa, andai pahala kita dapat, lalu kemudian kita kada puasa, dosa kita lebih banyak dari pahala kita, kada akan tertutupinya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kata Rasul, manda'a, kita sambil menghafalkan, kalau ingat, kalau bisa sambil mengingat-ingat hadisnya. Sebab ada hadis yang saya pernah temukan, hadisnya walaupun dhaif kedudukannya, tapi oleh Imam An-Nawawi dijadikan landasan, dijadikan dasar untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasul, man hafadha arba'ina haditha, barang siapa yang hafal 40 buah hadisku, kata Rasul, yuhsyar yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha, digolongkan dan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang faqih. Wajabat lahu syafaati, berhak ia untuk mendapatkan syafaat dariku, kata Rasul. 40 buah hadis. Maka kalau kita mendengar anak-anak kita ada nang hafal 500 hadis, ada nang hafal 100 hadis, Masya Allah, luar biasa. Itu kan di MTQ kita juara berapa? Nah, itu umumnya. Nang hadis tuh ada juara 1. Putra juara 1. Untuk cabang hadis hafalan yang 100. Hadis bersanad. Oh, coba bersanad itu. Anfulan sampai kepada Rasul, hafalnya. Subhanallah. Bebiniannya juara 3. Bersanad. Ada juga lelaki hafal hadis 500 hadis tanpa sanad. Matannya aja nang hafal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada Rasul,
kada kada wa kada wa kada. Kada hafal sanatnya, tapi matannya hafal. Matan itu isi hadisnya. Itu 500 hadis. Bayangkan anak kita bisa hafal 500 hadis. 100 hadis dengan sanad, 500 hadis tanpa sanad. Hampir tiap tahun musabaqah tilawatil Quran untuk inhil hadis kita pegang. Alhamdulillah. Kapan perlu Al-Qurannya juga yang kita pegang. Nah, melihat anak-anak kayak ini nah. Kita melihat anak, Masya Allah, hafal Al-Quran, ya Allah. Hendak benar kita bisi anak kayak itu. Itu niatakan. Hendak benar kita bisi anak yang hafal hadis. Kuat hafalannya. Mudah inya menghafal. Sebab kategori menghafalnya ada 4. Ada orang yang sulit menghafal. Tapi amun sudah hafal, sulit juga hilangnya. Ada orang yang mudah menghafal, sulit hilangnya. Atau yang hebat. Mudah menghafal, sulit hilang. Ada yang sulit menghafal, sulit hilang. Masih mending. Ada yang mudah menghafal, tapi mudah hilang. Ada yang sulit hafal, mudah hilang. Atau yang susah itu. Menghafal mudahnya sulitnya luar biasa. Hanyar saja hafal, hendak mau ulangi, hilang pulang. Itu 40 buah hadis. Imam Nawawi menjadikan dasar. Saya temukan dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Wafi, syarah daripada Arba'in, beliau katakan dalam muqaddimahnya, kenapa aku kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 42 buah hadis. Sebab orang-orang Arab kalau seandainya 40 ke atas lebih-lebih sedikit itu disebut dengan bilangan genapnya, arba'in. Yang ada jumlahnya 42 hadis. Ujar beliau, berdasarkan daripada hadis yang walaupun kata ulama kedudukan hadisnya dhaif, lemah, tapi dalam fadailul amal, beramal kita dengan hadis dhaif tapi bukan dengan hadis maudhu. Beramal kita dengan hadis dhaif masih dibenarkan dan diperbolehkan. Selama tentu kedhaifannya tidak lebih kuat atau tidak sangat, dan itu hanya dalam fadailul amal, bukan dalam tauhid, bukan dalam akidah, bukan dalam hukum halal dan haram. Apa kata Rasul? Orang yang hafal 40 buah hadis, maka wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Berhak ia untuk mendapatkan syafaatku dari hari kiamat kelak pada yaumil qiyamah. 40 buah hadis. Maka kalau kita belajar hadis sambil mengingat, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu al-ajr, maka baginya kata Allah pahala misla ujur man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutnya, la yanqus minhu syai'a, tidak dikurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kejahatan, kemungkaran, kesalahan, dosa. Buka aurat tadi dosa kalau. Lalu kemudian diikuti oleh orang lain, maka paginya asam itu dosa, seperti dosa yang mengerjakannya, la yanqus min asabihim syai'a, dan tidak mengurangi daripada dosa-dosa mereka. Nah, mari kita ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Mulai kita daripada keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya soleh untuk diri kita, tapi anak kita kada kita jadikan soleh. Melihat inya kada sembayang, kita biarkan. Hendak memuazan subuh berkumandang, inya masih goreng, kita biarkan. Aduh, kasihan inya aja. Amun dibangunakan kasihan, coba. Kasihan kita membangunakan, biarnya sembayang. Biar hanya kada sembayang. Kenapa Pak? Biar inya goreng kasihan. Kenapa kita kada kasihan amun kita masukkan inya ke dalam neraka? Itu ibarat amun orang kebakaran rumahnya, kayak apa anak menyelamatkan anaknya dibangunakan. Kayak apa aja anak ini ngalihnya dibangunakan, tetap ia akan berupaya membangunkan. Kapan perlu diangkatnya anak untuk menyelamatkan dari api tadi. Kalau api dunia aja kayak itu cara kita menyelamatkan anak kita, kenapa kita kada kayak itu menyelamatkan anak kita dari api neraka? Itu jadi bahan pertimbangan, bahan renungan bagi kita semuanya. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan dalam kitab ini. Hatta yafir ka'annahu tudus syami la tuzazilu syukku. Kada ragu kita dengan janji Allah. Kada ada ragu kita dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis.
Maka kalau dengan keyakinan yang mantap ini, fa in ja'at min kharij lam tasqa ilaihil ardh. Kayak apa aja serangan dari luar itu kadang mempengaruhi keyakinan kita. Mantap sudah iman kita. Nah, kalau sudah mantap iman kita ini, setan takutan lawan kita. Apa bisa setan takut dengan manusia? Ada. Umar Ibn Khattab itu ditakutani setan. Saya temukan beberapa riwayat. Inna syaitana la yakhruq min dhilli Umar. Jangankan dengan orangnya, bayangannya Umar aja takutaninya. Andainya melihat ada Umar di hujung jalan sana, setan yang tadi hendak menjalani ini jalan, maliyong inya mencari jalan yang lain, saking takutan berpapasan dengan Umar. Kenapa? Karena Umar keyakinannya mantap, imannya kuat. Orang yang kuat iman, orang yang mantap keyakinan, itu kadang kawat diganggu oleh setan. Nah, kita ingin yang seperti itu kadang mudah goyah. Nah, ini berat memang, tapi ini kita harus latih, kita harus belajar untuk mencapai kepada derajat itu semuanya. Dan itu perlulah latihan. Wa ma hiya asbab yuqawi wa yuhsin? Apa bagaimana cara untuk menguatkan iman? Minha di antaranya kata ulama, al-aslu alladhi alaihi al-madar, yakni dengan keyakinan yang mantap dengan istima'ul ayat wal akhbar ad-dala ala jalalillah. Mengkaji kita ayat-ayat Al-Quran, kita kaji tentang kebesaran Allah, tentang kita kaji tentang azamatullah, itu biar menambah iman kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji. Yang kedua, ayyundur bi'ainil i'tibar, ambil pempelajaran dari suatu peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Fi malakutis samawati wal arwa ma batallahu fiha min ajaibil masnu'at. Dari alam semesta Allah ciptakan, ambil i'tibarnya. Terjadi peristiwa gempa bumi, ambil i'tibar. Terjadi peristiwa ini, ambil i'tibar. Itu untuk meyakinkan dan memantapkan iman kita. Jangan kita lewatkan begitu saja satu peristiwa. Ingat, tiada akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Nah, itu yang kita harus ambil i'tibarnya. Biar mantap iman kita. Terjadi umpamanya ini, apa yang menjadi masalah kita. Kita kembalikan kepada diri kita, apa salah kita. Saya masih ingat itu dahulu waktu SD saya pernah ceritakan. Dulu SD Muhammadiyah dulu. Biasanya kalau di waktu SD itu asal hendak tulak, saya masih ingat mesti izin dengan mama saya terutama almarhumah. Ma ulun tulak berangkat, berangkat. Ada suatu ketika ada kawan-kawanan mengajak waktu liburan berjalan-jalan ke Kabun. Waktu itu musim jambu air. Ya, jalan ke Kabun tuh di daerah-daerah depan SMP, di depan PGRI itu, sebelah itu depan sana, di dalam dulu Kabun di situ. Saya masih ingat, kawanan SD mengajak pakai sepeda. Berangkat saya tanpa berbilang ataupun tanpa meminta izin, berangkat. Tulak ke mana? Bukan sekolah memang, karena memang liburan. Tulak ke Kabun mencari jambu air. Beberapa hari sepeda BMX dahulu. Sepeda BMX, masih ingat saya berangkat. Kabun itu kan ada parit-parit tuh. Ada batang nior itu. Saya masih ingat ketika hendak tulak itu, tanpa harus turun, saya pakai sepeda aman nyebrang. Sudah selesai, ada jambu nukar kita, mau tek sorongan dedin ini, kita masukkan ke baju, ya masing-masing lah, ada yang ke kresek, ada yang ke baju. Sudah kawanan bulik. Ketika bulik tadi lewat di parit yang sama, asa-asanya ini parit yang tadi yang saya lewati, yang tanpa harus saya turun sepedanya. Merasa karena tadi lewat aman, saya lewat, kada tahunya ban terjepit di antara dua batang nior. Kada kawa berjalan, sementara kiri kanannya parit. Jelas kada kawa untuk menahan. Tarabah tagugur masuk parit. Saya masih ingat, waktu itu untung ada sumur, kemudian kita bersihkan. Saya berpikirnya apa? Waktu itu saya masih ingat berpikir, ya Allah, kenapa terjadi yang seperti ini? Saya berpikir waktu itu, kenapa kok sampai tak gugur saya? Padahal tadi kayaknya aman. Tapi kok kenapa ketika pulang tak gugur? Maka jimus semuanya dengan lumpur.
termasuk tadi jambu tadi. Saya berpikirnya di waktu itu bukan kenapa jambunya sampai sebegini, tapi saya berpikir kenapa kok saya jatuh. Ambil i'tibar, ya Allah, jangan-jangan. Saya berpikir ketika itu, jangan-jangan ini teguran karena kada meminta izin kepada orang tua. Di waktu itulah kada lagi namun tolak kemana-mana, kada akan luput meminta izin dengan orang tua. Itu ambil i'tibar, biar supaya kita bertambah keyakinan kita. Kita memang begitu biasa, mungkin akan kita biasa kok gogor gitu, biasalah. Tapi kita ambil i'tibar. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita lewatkan begitu saja tanpa ambil i'tibar, karena tiada akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Apa saja terjadi dalam kehidupan kita, dapat nikmat, kita ambil i'tibar. Kada dapat musibah, kita ambil i'tibar. Namun ada orang umpamanya berbuat baik, berbuat buruk kepada kita. Kita umpamanya difitnah orang, jangan langsung orang itu kita salahkan. Ayo ambil i'tibar. Jangan-jangan yang diperkatakan orang itu bujur, kita yang salah. Itu kadang-kadang ada orang seperti itu. Orang fitnah kita, langsung kita katakan, raja fitnahnya. Padahal yang diucapkan itu benar. Maka jangan sampai kita langsung menyalahkan orang. Introspeksi dulu kita diri. Ini kita berpikir, ya Allah, kenapa orang sampai memfitnah kita? Jangan-jangan yang dikatakan itu bujur. Sebab biasanya, kata ulama, untuk mengoreksi kelemahan diri kita, kita perlu mendengarkan apa yang orang katakan terhadap kita, terutama orang yang kada suka. Namun orang yang suka dengan kita, pasti yang baik-baik harus yang diucapkan, karena dia suka dengan kita. Tapi orang yang kada suka dengan kita, itu biasanya kelemahan kita. Maka ketika kelemahan kita diucapkan, diberitahukan, ataupun dibeberkan, jangan langsung menyalahkan orang, koreksi diri kita. I'tibar, ambil i'tibar, ya Allah, jangan-jangan bujur. Kalau bujur, kita berterima kasih kepadanya. Kada perlu kita sarik, kita koreksi, dan kita perbaiki diri kita. Tapi kalau kada bujur, hisabuhu 'ala Allah, kita serahkan sudah kepada Allah hisabnya. Jangan kita balas dengan keburukan yang sama. Amun ada orang memfitnah kita, kita kada ada melakukannya, dan kita merasa kada pernah melakukannya, sudah, jangan kita balas fitnahan yang sama. Hisabuhu 'ala Allah, serahkan itu kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Itu tenang kita. Amun kada kaya itu, kada tenang kita. Ada orang memfitnah, ini kepala kita, ya Allah, kayak apa ini? Orang nyaman nang memfitnah guring, kita kada karuan guring. Nang memfitnah itu nyaman nih guring. Kita nang difitnah kada karuan guring, padahal kita tidak melakukan. Sudah, serahkan hisabuhum 'ala Allah. Itu tenang hati kita. Kita ambil i'tibar, itu menenangkan hati. Dan ini terjadi banyak dalam kehidupan kita yang kadang kita tidak menyadarinya. Langsung kita sarik dengan orang. Padahal yang diucapkan itu kadang benar. Kita disambati ini, kita disambati itu. Tunggu dulu, benar apa tidak yang dikatakannya? Oh, bujur ini yang disampaikannya. Berarti kita perlu koreksi diri. Berarti kita perlu untuk introspeksi. Jangan sampai terulang untuk kedua kali. Kita justru berterima kasih kepada. Ini i'tibar. Begitu juga dengan alam semesta, peristiwa dan kejadian. Jangan langsung menyalahkan. Alam sudah tak bersahabat dengan kita. Itu langsung menyalahkan alam. Padahal bisa jadi kesalahan kita banyak. Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi ini itu? Jangan-jangan banyak dosa yang kita perbuat. Kan ada dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran ada di langit, kehancuran ada di daratan dan di lautan, itu sebab karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Kita perlu introspeksi. Jangan langsung alam. Itu lagunya, ada lagunya Bu ya? Ada. Lagu siapa? Lagu Ibit. Pak Warno hafalnya lagu Ibitnya. Alam sudah tidak bersahabat. Menyalahkan alam. Kita nang salah. Baik, insya Allah kita lanjut. Nampaknya tanya jawab tidak ada. Waktu kita pun sudah habis. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan, kalau ada waktu dan kesempatan untuk tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.